Sahabat, doa yang terkasih dalam Tuhan, sebelumnya kita sudah mendengar tuntunan Tuhan untuk kita, bahwa Tuhan memberi resep ya kebahagiaan untuk kita. Di dalam khotbah yang sebelumnya, resep Tuhan untuk kebahagiaan bagian pertama. Hari ini resep Tuhan untuk kebahagiaan bagian kedua. Saya mau katakan ini, bahwa di dalam hidup kita harus punya prinsip. Daripada khawatir, mari kita berdoa. Ini yang Tuhan nyatakan di dalam Filipi. Kalau kita melihat di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 dan juga ayat yang ke-6 dikatakan selalu penuh sukacita dalam Tuhan. Saya mengatakannya lagi, bersukacitalah. Jangan khawatir tentang apapun. Sebaliknya, berdoa. Saya lihat, jangan khawatir tentang apapun. Sebaliknya, berdoa. Jadi, daripada kita khawatir, berdoalah. Ada banyak orang di luar sana, teman-teman saudara yang naik sepeda dengan saudara, temanmu ketika selesai Zoom ini, yang bersepeda bersama, yang nongkrong di warung bakmi bersama, yang biasa suka sarapan bersama, sarapan pagi, yang jogging bersama, yang olahraga pagi bersama. Kalau engkau ketemu dia khawatir, kalau sahabat doa di Zoom, di YouTube, menemukan ada yang menceritakan kekhawatiran mereka akan masa depan mereka, khawatir akan anak-anak mereka, khawatir akan kehidupan keluarga mereka, dan lain. Ayo, saya ajak kita bersama-sama. Katakan, daripada kamu khawatir, yuk ikut saya berdoa. Jam 5 pagi. Sama-sama yuk perkatakan. Ya, 1, 2, 3. Daripada kamu khawatir, yuk ikut saya berdoa jam 5 pagi. Ya. Nah, seperti hari ini saya juga menyaksikan, ya, semakin luar biasa nih banyak pasangan suami istri. Ya. Sekarang ada saingannya nih. Bukan hanya Pak Waluyo nih. Bu Erna Tarigan juga sama pasangan. Pak Ishak juga sama Bu Yuyun, ya. Ya, kita semua melihat makin bertambah-tambah, ya. Puji Tuhan, ya. Kenapa saya bilang puji Tuhan? Justru makin tua makin awet dalam pernikahan. Siapa yang mempersatukan? Yang mempersatukan adalah datang sama Tuhan lewat doa. Datang sama Tuhan mendengar tuntunan firman Tuhan. Suami istri, waduh bahagia sekali. Saudara, saya bilang kenapa sukacita? Karena saya ini bisa lihat saudara duduk bersama sama istri. Saya tidak bisa. Karena istri saya harus bantu saya di lantai yang lain, di tempat yang lain, mengoperasikan Zoom. Ya, istri saya bantu untuk live streaming YouTube. Istri saya bekerja di balik layar. Suaminya yang tampil. Ya, dia nggak apa-apa lah, dia topang doa, dia bilang. Wah, istri saya luar biasa ya. Saudara mendukung doa untuk istri saya ya. Tiap hari suami tampil, dia enggak. Padahal kalau nggak ada dia nggak jalan kita, saudara. Ini Zoom, dia tutup aja, kita hilang semuanya. Kita harus masuk ulang semua. Begitu ya. Kalau dia nggak rekam, kita nggak ada rekaman khotbahnya ya hari ini. Nah, yuk katakan sekali lagi. Daripada khawatir, yuk ikut doa jam 5 pagi. 1, 2, 3. Daripada khawatir, ayo ikut doa jam 5 pagi. Sahabat doa yang saya kasih dalam Tuhan. Pada saat saya membaca bagian firman Tuhan Filipi pasal 4 ayat 6. Jangan khawatir tentang apapun. Sebaliknya, berdoalah. Nah, ini Tuhan beri tuntunan. Jelas melalui tulisan Paulus. Khawatir, yuk berdoa. Jelas ajakan Tuhan. Tawaran Tuhan jelas. Jadi Tuhan ingin saudara bahagia. Loh, kalau kita lihat kalimat seperti ini kan motivasi. Ini wahyu dari Tuhan loh, saudara. So percaya Alkitab, firman Tuhan adalah wahyu Tuhan? Amin. Kita percaya Alkitab, kita percaya firman Tuhan adalah wahyu daripada Tuhan. Perkataan Tuhan, suara dari surga yang dititipkan, tertulis jelas
Dan itu isi hati Bapa, isi pikiran Bapa diberikan untuk kita. Dan tahu isi hati Bapa apa? Bapa bilang gini, saya gak mau kamu khawatir. Saya yang ciptakan kamu. Saya yang panggil hidup kamu percaya. Saya panggil kamu terkoneksi dengan saya. Saya mau kamu bahagia. Jadi, Bapa di surga, Tuhan yang kita sembah, ingin kita bahagia. Puji Tuhan. Kita punya Bapa yang ingin kita seperti itu. Harusnya anak-anaknya bahagia. Jadi, ayo jangan berpikir seperti yang dunia kasihkan ke kita. Saya juga gak mau dunia memandang kita salah. Ya, orang dunia berpikir, wah, itu jadi orang Kristen. Oh, itu rajin ke gereja, rajin doa, rajin ikut sahabat doa, rajin worship. Kalau saya lihat orang makin rajin dekat Tuhan, makin dekat sama Tuhan, hidupnya makin bosen ya. Sejak dia jadi orang Kristen, hidupnya membosankan. Ngobrol sama dia, ketemu sama dia membosankan. Itu pikiran dunia. Itu anggapan dunia. Teman-teman dari sahabat doa, apakah teman-teman kita ya, sahabat doa, teman-teman kita ketemu kita sejak jadi Kristen makin membosankan? Atau dia berkata, wah, hidupmu makin ceria, hidupmu makin bahagia, hidupmu makin semangat? Yang mana saudara? Saya percaya, kalau anak-anak Tuhan yang namanya terkoneksi dengan Bapa, semakin ikut sahabat doa di pagi hari doa, semakin ikut penyembahan worship night, orang yang ketemu mereka, keluarga yang lihat mereka, makin berkata, kok kamu makin bahagia ya, makin sukacita, makin bahagia. Yang katakan amin, lambaikan tangannya. Amin. Yang di YouTube ketik kata amin. Yes, amin. Iya. Kalau dia bilang, aduh, saya lihat ini namanya, ya saya sebut nama ya yang saya lihat di layar aja pas slide saya tampil. Aduh, Ibu Mariana, saya lihat dia makin ikut Tuhan. Anaknya bilang, kok mami muka makin cemberut, makin marah-marah. Nah, gitu ya. Ya, waduh, kok makin ikut Tuhan, papi makin ini nih, Pak Ali gitu kan ya, makin nggak bahagia. Mereka nggak akan ikut sahabat doa. Kalau dia lihat kita nggak bahagia, semakin ikut doa fajar makin nggak bahagia, nggak tertarik. Apalagi kita buka mulut, ikut saya sahabat doa, ikut kamu aja mukanya makin cemberut, hidupnya makin susah. Dekat saya mengeluh terus, menggerutu terus, nggak ada tertawa, nggak ada senyum, mengeluh terus. Kamu mau suruh saya ikut sahabat doa? Nggak mau ah. Ternyata makin rajin cari Tuhan, hidup makin membosankan. Karena saya lihat kamu membosankan. Nah saudara, ingat saudara, saya dapat kesaksian. Kenapa dari San Francisco? Sore-sore tiap hari mau ikut kita, Pak Aven, Mundi Sugi, ya kan? Pak Aven bilang ke kita begini, saya gak ketemu loh Zoom yang begitu heboh. Ya, tapi kemarin spesial kejadian. Kemarin ya, itu 40 orang lebih gak bisa masuk loh. Ada loh, karena kendala di WhatsApp ya. Ya, kita rasakan ya. Itu begitu sulitnya, begitu berat itu ya. Itu sudah masuk 5 menit, baru 100 orang. Saya terima WA terus, Pak Fu, saya gak bisa masuk. Pagi-pagi ada telepon semua. Tantangannya besar. Gak apa-apa. Kemarin tuh khusus jenderal yang turun tangan. Saudara, Pak Aven, saudara bilang apa? Sukacita. Wah, ini yang Zoom ini kok bisa ketawa, senang, saling menyapa kayak keluarga, akrab. Nah, coba kalau kita masuk, ya Zoom, sahabat doa. Waktu masuk, diem, lihat-lihatan muka tegang begini. Diem gitu. Pak Aven masuk, kita nggak sapa. Ya, Pak Ibu Tamaulina Singarimbun masuk, kita diem, nggak sapa dia. Pak Bambang masuk, kita diem, nggak sapa dia. Ya, siapa lagi ya? Yang baru pertama, Bu Anneke masuk, kita diem. Dia nggak berani masuk. Masuk pun dia langsung cepet-cepet tutup gambarnya, tutup videonya. Kenapa? Dia masuk, dia lihat orang lihatin dia semua.
Liatin tapi diem semua. Dia nggak masuk. Tapi Bu Anneke, Pak Sembiring, ya, Pak Ishak, waktu masuk, shalom Pak Ishak, shalom Pak Ishak, salam kenal, shalom, shalom, shalom. Waduh, semua shalom Mbak. Langsung dia bilang, saya merindukan sapaan ini besok pagi lagi. Waktu tidur, sebelum besok pagi, dia udah ngigau. Istrinya dengar, shalom, lagi tidur. Dia angkat tangan, shalom. Istrinya bilang, papa bangun, Pak. Papa shalom sama siapa? Oh, nggak taunya dia ngigau. Dia tunggu. Udah terbiasa shalom pagi-pagi gitu. Sampai shalom pun terbawa ke mimpi, ke ngigau. Itu berarti sahabat doa udah jadi berkat. Amin. Iya. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini saya mengajak kita bersama-sama ya. Untuk melihat bahwa Tuhan ingin kita bahagia. Ya. Tetapi ingat, dunia itu punya pikiran. Ternyata semakin spiritual seseorang, semakin rohani seseorang, biasanya semakin membosankan. Itu kata dunia. Ayo kita buktikan ke dunia. Kita berikan ke keluarga kita lihat. Soalnya lihat, ada anak Tuhan yang ikut, bisa ajak mertua ikut duduk sama-sama. Yang ikut sahabat doa, nggak main-main saudara. Levelnya umur 80. Senior semua 75, 70. Apa? Semangat. Jadi usia boleh usia indah, tapi hati, semangat, roh dan jiwa tidak kalah dengan anak muda. Amin. Haleluya. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ingat, Tuhan tidak hanya ingin saudara bahagia, tapi Tuhan memberi saudara, memberitahu saudara bagaimana menjadi bahagia. Tadi saya katakan bahwa Tuhan ingin saudara bahagia. Jangan sampai dunia melihat saudara yang sudah percaya Tuhan, ternyata, kok percaya Tuhan hidupnya membosankan. Enggak, hidup orang Kristen itu bahagia kok. Dan Tuhan bukan hanya ingin Anda bahagia, lihat. Tetapi Tuhan juga memberi saudara, memberikan jalan keluar, memberitahu saudara bagaimana menjadi bahagia. Tuhan juga memberi resep bagaimana bahagia. Ya kalau Tuhan ingin kita bahagia, ya gimana caranya Tuhan? Nah Tuhan kasih tahu, Tuhan beritahu, Tuhan kasih jalan. Ya kan? Resepnya apa? Untuk bahagia. Tuhan bilang, selalu bersuka cita dalam Tuhan. Ya kan? Paulus melalui wahyu dari Tuhan, Paulus tulis, saya mengatakan lagi, bersukacitalah. Jadi, sahabat doa, gak ada loh orang yang paling sukacita di dunia. Orang yang paling sukacita di dunia, yang ada hanya orang Kristen. Saya berani berkata, orang yang paling bahagia di dunia adalah anak-anak Tuhan. Yang katakan amin, angkat tangan, serukan haleluya. Haleluya. Ya, siapakah orang yang terbahagia di dunia? Orang Kristen, anak Tuhan. Kenapa? Bayangkan, kita terkoneksi dengan surga, kita punya relasi dengan surga. Backingnya kita, yang topang kita itu Roh Kudus. Wah, berjalan kemana-mana, hadirat Tuhan menyertai. Kita manusia yang berjalan di bumi, tetapi kita berjalan dengan Tuhan yang di surga. Itu dahsyat saudara. Harus sadari ini. Nah dan Tuhan kasih resep. Tuhan bukan mau bilang, ayo saya mau kamu bahagia. Ini loh Tuhan kasih tahu, saya mau kamu bahagia. Bersukacitalah. Jangan khawatir tentang apapun. Sebagai gantinya, berdoalah. Ini resepnya. Tuhan bukan hanya minta bersukacita ya. Caranya gimana Tuhan? Bersukacita. Sekali lagi aku bilang, sukacita nih. Lah gimana? Sekitar aku lagi sulit. Sekitar aku lagi turun kondisi. Ekonomi aku bergumul. Aku lagi bekerja. Aku lagi punya gangguan kesehatan. Saya lagi ada tantangan kehidupan. Tuhan bilang bersukacita. Gimana bersukacita Tuhan? Ini lihat Tuhan sekitarku. Lalu Tuhan bilang, jangan khawatir sekitarmu. Jangan khawatir studi anakmu di tahun depan. Jangan takut pasangan hidup anakmu. Jangan khawatir. Jangan takut. Berdoalah. Saudara, jadi berdoa itu penuh sukacita loh. Soal lihat wajah-wajah yang ada, ya,
Ya, maaf yang di YouTube, kalau yang di Zoom ya. Jadi yang di YouTube dengarkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini direkam pada saat ibadah doa fajar di Sahabat Doa. Jadi saya beritahukan semua yang setia mengikuti khotbah di YouTube bahwa kami di Sahabat Doa itu komunitas doa, namanya Sahabat Doa, yang setiap pagi jam 5 bertemu. Dan khotbah ini direkam. Nah, saya mau memberitahukan bahwa doa itu sesuatu yang menyukakan hati. Sukacita. Loh, Alkitab bilang kok bersukacita. Setelah bilang bersukacita, sampai Paulus bilang selalu bersukacita. Saya katakan lagi, sukacita. Nah, cara sukacita apa? Apa? Doa. Bukan khawatir, doa. Cuma heran ya, kalau ngajak orang doa, dengar kata doa langsung mukanya cemberut. Aduh, doa, bosen ya. Doa, ngantuk ya. Pagi-pagi lagi jam 5. Dia, ini Pak Fu ajak orang doa jam 5 pagi. Ya. Ini gimana sih Bu Bambang ngajak doa? Bu Katisa gimana nih? Bu Kencana gimana? Bu Decen ngajak orang doa? Kan ngantuk kalau ngajak doa. Ya, jam 5 pagi loh, nutup mata langsung mau tidur. Oh, dengar kata doa, itu nggak ada sukacita, susah banget. Enggak kok, Alkitab tulis, ketika bicara doa, itu sukacita. Waktu ngajak doa, Paulus mengajak orang berdoa dengan sukacita. Ayo, berdoa. Masuk hadirat Tuhan, datang dan doa itu seneng. Tapi anak Tuhan sekarang jangan-jangan waktu dengar kata doa langsung nggak seneng ya. Bosan, aduh, doa lagi. Enggak. Yang saya tahu kita bilang, sebelum berkata berdoalah, bersukacitalah. Berarti orang yang bisa berdoa itu penuh sukacita. Jangan pikir orang yang berdoa itu selalu punya beban berat. Enggak. Sukacita, saudara. Ya. Jadi mulai hari ini ingat ya, khawatir kebalikan dari iman. Sebaliknya iman ya bertentangan dengan kekhawatiran. Karena itu kita berkata, khawatir, berdoalah. Jangan khawatir, berdoa. Orang yang berdoa datang dengan iman sama Tuhan. Karena tanpa iman jangan berharap mendapatkan apapun juga. Orang yang bimbang tidak akan dapat apa-apa. Orang yang berdoa harus dengan iman, datang sama Tuhan. Nah, maka orang yang khawatir itu harus diajak untuk beriman. Ajak untuk berlutut. Jangan lari sana, lari sini, cari jawaban, jalan sana, sibuk jalan sini. Enggak. Ingat, di khotbah sebelumnya saya sampaikan, terlalu sibuk berjalan dan berlari, tidak akan ada waktu berlutut. Dan orang yang berjalan bisa tersandung. Orang yang berlutut tidak mungkin jatuh tersandung. Berlutut ini artinya berdoa. Jadi khawatir itu mempercayai Tuhan di bidang tertentu. Dia nggak percaya Tuhan dalam segala hal. Dalam hal ini saya percaya Tuhan sanggup. Dalam hal ini Tuhan nggak sanggup. Jadi ini oke, Tuhan tangani. Yang ini saya tetap mau khawatir. Tuhan menuntut kita sepenuh iman percaya, bukan setengah iman. Orang khawatir percaya sama Tuhan setengah iman. Dan yang bimbang setengah iman, jangan harap dapat apa-apa. Karena itu hari ini, ya, ingat, sahabat doa yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, kekhawatiran hanya memakan banyak energi. Butuh energi loh untuk khawatir. Capek loh mikir terus. Mikir. Masalahnya nggak mengubah masa depan. Khawatir, hati gelisah, hati panas, hati menggebu-gebu, hati takut, udah takut keluar keringat dingin. Keluar keringat dingin nggak enak perut nggak enak, asam lambung naik nyesekin dada, sesak nafas, udah sesak nafas, wah aku covid kali, bukan covid, terlalu khawatir, asam lambung naik, nyesek ke jantung, ke dada nyesek, nafas sesek, dipikir covid, lari ke, tambah khawatir, jangan covid, pergi periksa, ambil swab, sudah swab, jantung deg-degan nunggu, masih mending swab, dia PCR seharian nggak bisa tidur, nunggu besok hasil swab. Keluar hasil PCR, makin takut, nggak karu-karuan, keluarga dibikin ketakutan semua. Khawatir itu nggak mengubah masa depan, khawatir tidak mengubah
masa lalu. Tapi yang jelas nih saya mau beritahu. Kalau saudara khawatir ya, pasti merusak hari ini. Orang yang khawatir nggak bisa mengubah masa lalu, nggak bisa mengubah masa lalu. Orang yang khawatir tidak bisa mengubah masa depan. Tapi ini nih saya kasih tahu, yang khawatir pasti, saya berani bilang, pasti merusak hari ini, masa sekarang. Jangan harap khawatir itu bisa mengubah masa lalu. Jangan berpikir dengan khawatir, oh kita bisa mengubah masa depan kita. Enggak. Yang jelas ketika saudara khawatir, pasti merusak masa kini. Mau khawatir? Jangan khawatir ya. Kita mau doa, bukan mau khawatir. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, saya mau tutup dengan sebuah kiasan. Ya, ini nggak dapat gambar kursi goyang ya. Soalnya tahu kursi goyang enak, kayak badan saya goyang-goyangin begini ya. Kursi goyang itu cuma kasih sesuatu untuk seolah-olah kita melakukan sesuatu. Tapi nggak kemana-mana, di situ aja. Jadi kayak pintu, ada engselnya gerak begini, tapi nggak kemana-mana. Seperti orang tidur di kasur, nak bangun. Ya, anak kita panggil, nak mau sekolah bangun. Bangun nak, udah mau sekolah. Iya mah, iya pak. Dia bergerak, tapi nggak bangun. Loh, kok bergerak nggak bangun? Iya, dia guling ke kanan, guling ke kiri, guling ke kanan, guling ke kiri, balik badan sana, balik sini, balik sana, balik sini. Nah, kayak pintu, nggak kemana-mana. Kursi goyang begitu. Jadi, kalau saudara khawatir itu nggak memberi pengaruh ke masa lalu, masa depan. Sama seperti kursi goyang, nggak kasih apa-apa. Kursi goyang itu saudara duduk di situ, nggak dapat apa-apa. Artinya apa? Saudara goyang, tapi nggak ngerjakan apa-apa. Tidak ada sesuatu yang diperbaiki. Cuma di situ aja membuat saudara merasa nyaman, tapi pekerjaan nggak selesai. Nggak berbuat apa-apa. Nah, kekhawatiran membuat Anda tinggal di situ, bahkan bahaya nih. Kalau orang yang sudah nyaman dengan kekhawatirannya, makin gak percaya Tuhan, makin terjebak di kursi goyang kekhawatiran itu. Sehingga tidak menyelesaikan apa-apa, malahan hidupnya tertahan di kursi goyang kekhawatiran itu. Jadi, mari hari ini kita bukan duduk nyaman di kursi goyang, di kekhawatiran kita. Jangan nyaman di kekhawatiran kita. Justru mari bangkit. Tinggalkan kursi goyang itu, kita berlutut datang sama Tuhan. Lakukan sesuatu. Orang yang melakukan sesuatu dalam doa pasti menuai sesuatu daripada Tuhan. Saya selalu melihat orang yang menabur doa pasti menuai jawaban daripada Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua.